dengan tema tanah berkat yang kelaparan. Tanah yang berkelimpahan tapi kelaparan. Agak aneh saudara-saudara, tanah yang penuh berkat dan kelimpahan tapi mengalami kelaparan. Nah saudara-saudara, kitab Rut adalah kitab yang memperlihatkan jelas tangan Tuhan begitu ajaib memimpin dan memelihara umatnya. Karena itu kita akan membahas kitab Rut ini terlalu banyak, terlalu panjang, dan saya mengajak saudara untuk merenungkan ayat 1. Itu pun terlalu panjang bagi saya. Karena di ayat 1 ini saudara-saudara dan ayat 2 kita menemukan 8 pertanyaan yang besar di ayat 1 dan 2. Kita akan baca bersama-sama di dalam ayat 1 khusus ya. Kita baca bersama 2, 3. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Saudara-saudara, kitab Rut adalah kitab yang mudah dipelajari, dan demikian pula cerita dalam bahasa Ibrani sangat mudah dipelajari. Namun begitu kaya kitab Rut ini, sekalipun 4 pasal. Dan saya akan membagikan kepada saudara 1 ayat, tapi bagi saya ini juga terlalu panjang ayat ini. Ada 8 pertanyaan besar, dan ini juga menjadi garis besar ayat pasal 1 sampai pasal 8. Pertanyaan yang pertama adalah mengapa kelaparan terjadi di zaman hakim? Kenapa bukan waktu zaman raja-raja? Atau mengapa tidak disebutkan nama hakim itu? Pertanyaan kedua adalah mengapa kelaparan terjadi di tanah perjanjian? Bukankah itu tanah perjanjian? Kenapa saya harus miskin? Kenapa saya harus lapar? Dan kenapa saya harus mengalami sakit? Dan mengapa saya harus mengalami persoalan kalau Tuhan berjanji memberkati saya? Dan ini cerita tentang hidup kita. Pertanyaan ketiga adalah mengapa disoroti Betlehem Yehuda? Mengapa bukan kota Isakar, Sebulun, Naftali? Kenapa bukan kota Yehuda tapi Betlehem? Padahal Betlehem artinya adalah Bayit dan Lehem. Bayit itu rumah, Lehem itu adalah roti. Bagaimana mungkin rumahnya roti, gudangnya makanan, terjadi kelaparan? Itu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin teologi yang biblical tapi kesulitan? Teologinya benar, pengajarannya benar, tapi ternyata hidupnya mengalami kesulitan. Pertanyaan keempat adalah kenapa Elimelek? Pertanyaan kelima adalah kenapa di ayat 1 namanya tidak ditulis? Aneh kan? Ayat 2 baru ditulis, tapi dikisahkan di sini. Lalu pergilah seorang dari Betlehem. Siapa seorang itu? Itu aneh. Seorang. Pertanyaan yang ke berapa sekarang? Ke-6. Mengapa harus ke Moab? Kenapa tidak ke Petra? Kenapa tidak ke Mesir? Tapi ke Moab. Pertanyaan ke-7 adalah mengapa harus nama Naomi? Kenapa bukan namanya
nama istri dari Elimelek ini adalah Elisabeth kah, Yohana kah? Kenapa harus Naomi? Pertanyaan ke-8 adalah kenapa dua anaknya? Nah, semua itu terjawab di dalam ayat-ayat selanjutnya dan pasal-pasal selanjutnya. Begitu cara membaca Alkitab dan cara menafsirkan Alkitab. Ilmu sudah berkembang, saudara-saudara, bukan hanya konteks jauh dan konteks dekat, tapi ilmu teologi semakin berkembang dan penafsiran kita juga harus semakin maju dalam mengembangkan menafsirkan ayat-ayat itu. Karena cukup panjang, 8 pertanyaan ini saya tidak bisa jawab semuanya di 25 menit ini, dan saya akan membawa saudara-saudara untuk khusus pasal 1 ayat 1 bagian A. Nanti lain kali kita lanjut bagian B, lain kali kita lanjut bagian C. Karena itu kita akan membaca ayat ini. Sering saya katakan yang semester yang lalu bahwa apa yang saudara baca di teks bahasa Indonesia belum tentu itulah tulisan aslinya. Saya ulang lagi, apa yang saudara baca dalam terjemahan bahasa Indonesia belum tentu itulah yang dimaksud dalam bahasa aslinya. Kata yang saya garis bawah itu tidak ada dalam teks bahasa asli. Yang pertama adalah kata Israel, tidak ada dalam teks bahasa asli. Itu juga bisa masuk pertanyaan dalam terjemahan. Mengapa bahasa Indonesia memberi terjemahan, atau mengapa dalam teks bahasa asli tidak menulis kata Israel? Nomor 9. Nomor 10, mengapa harus masuk dalam teks terjemahan bukan teks terjemahan bahasa Indonesia menulis kata sebagai orang asing, padahal di dalam teks asli nggak ada tulisan itu. Karena itu mari kita mempelajari bagian ini. Semoga masih bisa baca tingkat 2. Bukan tingkat 3, tapi tingkat 2. Bisa baca? Tingkat 2 bersama-sama ya. Oh, Pak Ketua kita bisa baca. Kita ini tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena dia adalah apa, Putri? Dia adalah sewa, maka tidak dibaca. Sewa tapi dan juga diikuti oleh vokal pendek. Itu ya, tingkat 2 jangan lupa. Jangan karena naik tingkat 2 lalu lupa ya. Apalagi sudah dapat Ibrani 2. Maka tidak dibaca wahyi. Ya, kelamaan. Sudahlah. Ya, kelamaan. Maka kita baca wahyi bime sepot hasofetim wahyi ra'af ba'ares. Lalu wahyle is mikbet leher Yehuda lagur bisne. Dan yang terakhir adalah Moab hu yeisto usene bana. Itu cukup panjang dan kita tidak akan membahas semuanya. Kita ditolong dan juga ilmu penafsiran itu sebenarnya ini sudah lama berkembang, bukan hanya konteks dekat, konteks jauh, tetapi kita sangat ditolong oleh karena kita memiliki tulisan bahasa Ibrani, dan saya akan membahas khusus ini, saudara-saudara. Saudara lihat itu? Ya, saya ulang lagi. Lihat cepat, kalau dia bergerak cepat. Iya, itu ya. Itu. Ada apa itu? Ceker ayam di sana. Nah, ceker ayam dalam itu disebut aksen lemah terdekat dalam bahasa Ibrani disebut akna. Aksen yang kuat adalah ini. Ini disebut apa? Disebut sopasuk. Sopasuk itu bukan titik, bukan koma, tapi ya, mungkin dulu salah ya, dibilang titik. Sopasuk itu adalah tanda bahwa kalimat sudah selesai. Bukan titik, bukan koma, sudah selesai. Itu hebatnya bagaimana masoretik teks tim Masora menolong kita untuk
mengakhiri kalimat itu. Dan saya suka dalam bahasa Indonesia karena dalam bahasa Indonesia di sini ditulis titik. Dalam semua terjemahan bahasa Inggris itu koma. Nah, itu penting sekali. Mengapa harus titik koma? Bukankah dalam bahasa Ibrani tidak terlalu dijelaskan mana titik, mana koma? Dan kita ditolong dengan adanya atna. Inilah atna. Ceker ayam itu. Atna itu adalah membedakan dua anak kalimat. Dua anak kalimat yang di depan dan kalimat yang terakhir ini. Anak kalimat yang pertama itu adalah anak kalimat yang paling kuat. Kalau tidak ada anak kalimat yang pertama ini ditandai dengan atna, maka ini harusnya tidak ada. Jadi kisah ini ada oleh karena ada kisah di atas. Maka kalau begitu, ini penting terjemahan. Terjemahnya penting. Maka ayat A dan ayat B itu berbicara hubungan sebab akibat. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia di sana dikatakan pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Saya suka karena bahasa Indonesia menulis kata titik, tanda baca titik. Bukan suka, perasaan suka atau tidak, tapi ini mempengaruhi penafsiran kita. Lalu bahasa Indonesia menulis kata lalu. Kata lalu itu dari kata ini. Wa itu bisa diterjemahkan dan lalu, tetapi, maka, atau sehingga, selanjutnya. Mirip kali dalam bahasa Yunani. Tapi saya menerjemahkan ini bukan lalu. Saya menerjemahkan maka. Sebab maka itu menyatakan hubungan sebab akibat. Kalau lalu itu hubungannya kurang kuat. Saya menafsirkan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia coba kita lihat. Sekali lagi, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah. Bisa kata lalu itu hubungan, tapi kalau ada kata maka, sehingga begitu kuat hubungannya, sebab akibatnya. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, sehingga begitu kuat hubungannya. Jadi saya tidak khotbahkan bagian B ya, supaya nanti tidak memberitahu rahasianya mengapa harus saya menerjemahkan kata wa itu menjadi sehingga atau maka. Itu adalah khotbah yang kedua. Nah, kita akan masuk pada bagian yang pertama ya, dalam terjemahan ini, dalam teks ini ya, dengan jadi kita ditolong kata aksen atna yang menyatakan bahwa itu kalimat, anak kalimat itu kuat. Di tingkat 1 ada dipelajari ya. Nah, kita akan membahas dua hal ayat 1 bagian A ini. Pertanyaan 1 dan 2. Pertama adalah terjadi kelaparan di masa hakim. Terjadi kelaparan di masa hakim. Dalam terjemahan bahasa Indonesia menulis kata memerintah. Saya tidak membawa Alkitab NIV. NIV itu menulis menghakimi. Dia memberi pilihan menghakimi, bukan rule, tapi judge, menghakimi. Kalau menghakimi ada hubungan yang dekat. Masalah yang dihadapi jemaat orang Israel dengan hakim yang
yang memerintah. Karena hakim itu akan duduk di pintu gerbang atau di dekat alun-alun yang bisa dijumpai oleh masyarakat, warga. Jadi mereka yang punya masalah bisa mengadukan masalahnya kepada hakim yang memerintah. Bisa diterjemahkan kata sepot, hasepot, hakim-hakim itu memerintah atau lebih tepatnya menghakimi. Menghakimi artinya bahwa ada hubungan antara yang warga bermasalah dengan pemimpin atau hakim. Sehingga muncul pertanyaan yang besar tadi, kalau sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan dengan hakim atau tua-tua, mengapa masih ada satu keluarga, dan mungkin ada keluarga yang lain, harus meninggalkan Bethlehem? Mengapa? Harus ada satu keluarga yang tercecer, ada satu keluarga yang tidak terselesaikan masalahnya. Apa masalahnya ini? Apa masalahnya? Kita bisa menebak-nebak, mungkin orang ini, keluarga ini egois, merasa rohani. Tapi Wayelek itu memberi kita jawaban. Wayelek itu adalah keputusan dari Elimelek. Wayelek itu adalah keputusan pribadi untuk mengambil tindakan keluar dari gudang roti, rumah roti itu. Dan itu mungkin yang menyebabkan dia harus mati. Saya belum jawab itu. Kenapa harus ke Moab? Jadi yang pertama adalah kelaparan terjadi di masa hakim. Dan menarik juga adalah mengapa hanya ditulis di masa hakim, tidak ditulis nama hakim siapa yang menghakimi. Apakah ini hakim Simpson? Atau ini hakim yang terakhir? Atau ini adalah pergantian zaman antara para hakim, kitab hakim dengan kitab 1 Samuel, muncullah Rut. Kita nggak bisa menebak-nebak karena dia di tengah, maka kita berkata ini adalah zaman peralihan. Hakim-hakim sudah selesai, lalu muncullah zaman peralihan adalah imam yang memerintah, yaitu Imam Eli. Tapi jelas kita berkata zaman hakim-hakim. Apa menariknya? Zaman hakim-hakim yang dicatat, ya, Roh Kudus tidak menyebutkan siapa nama hakimnya. Dan biasanya kalau Roh Kudus, Alkitab tidak mencatat nama itu, kisah itu, artinya kita tidak perlu tahu. Yang perlu kita tahu bahwa ini zaman hakim. Siapakah hakim? Coba kita lihat. Ya. Siapakah hakim itu? Maka kejadiannya hakim. Waktu zaman hakim-hakim. Mengapa tidak dicatat namanya? Hakim adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Sepertinya kejadian ini tidak terjadi waktu bangsa Israel dijajah oleh bangsa-bangsa kafir. Jelas ini pemerintahan hakim. Coba kita belajar lagi. Pasien mengajari dia atau Pak Suyadi. Nah, coba kita lihat siklus dari kitab para hakim. Mereka berdosa, lalu dihukum. Berteriak kepada Tuhan, bertobat, berteriak, terjadi kelepasan. Dan kemudian pemerintahan damai. Kalau kita baca Rut, damai itu. Kita tidak membaca bahwa mereka sedang dianiaya, sedang perang, atau mereka sedang mengalami himpitan karena perbudakan dari bangsa kafir. Jadi jelas ayat 1 berkata, kejadian ini adalah pemerintahan hakim-hakim. Bukan setelah hakim-hakim satu dan dilanjutkan, bukan peralihan hakim-hakim
dan juga bukan paralel kitab Hakim dengan kitab 1 Samuel. Dia di antara hakim-hakim. Tapi Pak, mengapa ditulis sesudah hakim-hakim? Yang gak enak lah. Kitab Rut masuk di dalam pasal 12, kan gak enak bacanya. Padahal masih ada pasal 13. Karena Alkitab kita tidak dicatat dalam bentuk, dalam tujuan kronologis. Jadi kalau saya itu saya lihat jemaat dan mahasiswa yang ngantuk-ngantuk disenggol ya. Ya, saya lihat ngantuk-ngantuk. Jadi ini diantara hakim-hakim, dan ini berarti kejadian yang damai. Kejadian yang damai berarti penuh berkat. Sekarang muncul masalahnya, kenapa terjadi kelaparan besar sampai-sampai ada satu keluarga yang pindah, dan ini menyebabkan kematian kepala keluarga dan kematian 2 anak, dan menyebabkan tersisanya seorang wanita. Kalau khotbah wanita bagus sekali ini ya. Saya sudah berkhotbah wanita 3 kali dari kitab Rut. Sebenarnya kalau boleh usul kita para dosen, ada pertemuan dosen-dosen ketua STT untuk memberi ide-ide judul kitab. Undang saya Pak Yos. Saya akan usulkan judul ini bukan kitab Rut, tapi kitab Naomi. Karena yang paling banyak ngomong adalah Naomi. Kisahnya Naomi. Pasal 4 yang disoroti Naomi. Kenapa kitab Rut? Itu mungkin pertanyaan kesekian. Nanti tanya dosennya ya, kenapa kitab Rut? Jadi kalau ada saya diundang Pak ya, ajak saya. Nah, artinya begini, kalau ini pilihan Tuhan untuk memerintah dan menciptakan kedamaian pemulihan bagi bangsa Israel, mengapa terjadi kelaparan? Ini yang menarik. Kenapa terjadi kelaparan? Maka kita akan menemukan pelajaran dari kata ini, ya, Wayira'ah. Ini kisahnya kisah biasa Pak. Wayira'ah. Ra'ah itu artinya ada. Atau kata wayi bisa berarti menjadi. Ada kelaparan menjadi kelaparan. Jadi kalau dibuat begini, Wayira'ah, ada kelaparan atau telah terjadi kelaparan. Ini adalah bukan cerita biasa, tetapi penulis membawa kita dalam cerita singkat untuk membawa pada satu keadaan yang mengenaskan, cerita yang menyedihkan. Aduh, saudara, kalau baca kitab Rut ini dan dibaca dengan tulisan ini sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Itu sebabnya mengapa Wayira'ah ditulis dalam aspek konsekutif imperfect. Konsekutif imperfect ini artinya menjelaskan suatu peristiwa keadaan yang sungguh-sungguh terjadi, dan penulis mau membawa kita pada pandangan itu, kisah itu, bahwa benar-benar itu lapar. Ini bukan lapar hanya di Bethlehem, di Efrata, tapi seluruh Yehuda, bahkan mungkin seluruh Israel, benar-benar ada kelaparan. Dan dia membawa kita dalam cerita konsekutif imperfect. Ini cerita yang nyata, real, dan mengenaskan. Itu sebabnya ada satu keluarga rela. Mengapa harus ini memalukan? Dalam kitab Rut ada beberapa cerita memalukan. Ini cerita pertama yang memalukan. Bukankah itu bangsa diberkati? Mengapa harus lapar? Bukankah saya sekolah teologi, bukankah saya hamba Tuhan? Kenapa ya saya harus menderita? Kenapa yang lain baik-baik hidupnya? Kenapa? Tapi Rut mau menjelaskan begini, sekalipun itu menderita, tangan Tuhan
begitu ajaib memelihara kita. Amin. Saya bersyukur ketahuan penyakit saya. Penyakit saya sudah lama sebenarnya. Mahasiswa STI 6 tahun yang lalu menemukan sakit saya, tapi saya anggap biasa. Setiap kali dia menyentuh tangan saya dan dia berkata, kurangi manis, Abdul. Terlalu darah Bapak terlalu manis. Saya tahu bahwa hidup saya begitu manis. Jadi kalau saudara hidupnya pahit, lihat saya. Dan kemudian itu orang yang pertama, itu 6 tahun yang lalu, tapi sebenarnya sudah lama. Setelah saya tahu gejalanya, setelah sakit parah baru tahu. Ada tukang pijat lagi datang, kita panggil Om Sumba. Bapak kurangi manis, langsung ingat mahasiswa itu. Minggu depan ke dokter. Pertama kali saya melihat dokter, matanya terbelalak. Gula Bapak 500 lebih. Bang, gula Bapak 500. Saya tidak ngerti apa itu 500. 500.000 per kilo. Teman-teman, 200-an sudah KO, 200-an sudah pingsan. Teman-teman, teman kita banyak, 200-an sudah rabun matanya. Saya 500-an lebih, 500. 3 atau 13 waktu itu. Setiap kali ketemu dokter, Bapak bawa apa lagi? Ada saja. Mungkin beberapa yang berkata, Tuhan kenapa saya punya masalah? Tuhan kasih tahu kita melalui kitab ini. Kenapa? Jadi apa yang diajarkan oleh ayat ini? Yang pertama, kehidupan kita tidak selalu mulus dengan semua berkat-berkat Tuhan. Tidak semua, tidak selalu sehat. Hamba Tuhan pendeta yang berkata, gak usah periksa. Nanti kalau kita tahu penyakit kita, nanti kita tambah stres. Saya baru tahu, itu sebuah ketakutan yang pura-pura beriman. Setelah saya, dan setelah teman saya, umur 39, kena ginjal, umur 44, kemudian cuci darah, 44, masih muda. Tapi kalaupun itu terjadi, kehidupan kita tidak selalu mulus. Ada saja kesulitan. Dan ini faktanya. Yang kedua, kita dituntut untuk berusaha dalam membangun kehidupan kita. Kalau tidak, kita pun akan lari seperti Elimelek. Dan yang ketiga, kita harus memilih kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus memilih kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, kacau. Banyak mahasiswa yang tidak memilih kehidupannya waktu tidurnya. Nah, si Aan berkata, lihat mahasiswa kita jam 1 masih Facebook loh Pak. Saya bilang, Bapak juga begadang, saya juga Lalu mahasiswanya bilang, lihat dosen kita masih begadang. Dosen kita kan enak Pak ya, kerjakan tugas ya. Kita mengontrol. Dan mengontrol mahasiswa. Mahasiswa minta-minta, sudah disponsori dari gereja, dari sponsor, tidak bisa memilih keuangan. Suatu hari terjadi kelaparan. Iya, nangis-nangis juga. Akhirnya meninggalkan tanah Palestina, STII, dan berangkat ke Moab sana. Kita harus memilih keuangan kita, memilih waktu kita, kesehatan kita. Kalau tidak terjadi kehancuran juga, dan itu akan membuat kita menderita. Elimelek tidak bisa memilih hidupnya. Kenapa cuma dia bisa mati? Apakah yang lain juga? Kenapa Boas nggak lari? Kenapa ada yang paling miskin? Gak mungkin ada. Kenapa mereka nggak lari? Kita harus memilih hidup kita. Masa
terjadi, kita sudah tahu. Maka kita langsung berkata, hai orang bodoh, belajarlah kepada semut. Itulah sebabnya mengapa di asrama kita ada semut. Supaya kita bisa belajar di sana. Bukan karena malas membersihkan, bukan. Supaya kita belajar dari peliharalah semut sebanyak-banyaknya di asrama kita. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah kenapa terjadi kelaparan di tanah perjanjian? Ini tanah berkat, tanah perjanjian. Mengapa terjadi kelaparan? Kata Ba'arij artinya di tanah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, hanya bahasa Indonesia yang menulis di tanah Israel. Hampir semua terjemahan termasuk bahasa Inggris menulis hanya in the land, di tanah. Tapi menarik saudara-saudara, ketika saudara menemukan kata Ba'arij, dari kata ba dan arij. Ba itu di atau di dalam. Rej itu adalah tanah. Jadi mengapa teks ini berkata hanya Ba'arij, bukan Ba'arij Yisrael, tapi Ba'arij, tidak ada kata Yisrael, tidak ada. Karena orang Israel sudah ngerti ketika membaca kata tanah Ba'arij, mereka sudah ngerti. Dalam terjemahan yang lain ditulis negeri. Tapi saya lebih suka menerjemahkan kata Ba'arij, di tanah itu. Tanah apa? Nah, mari kita pelajari kata tanah. Makna tanah. Mengapa ditulis hanya Ba'arij atau Arij? Mengapa tidak ditulis kata Ba'arij Yisrael, tapi tanah? Artinya, yang pertama, setiap kali saudara menemukan kata tanah di dalam Alkitab Perjanjian Lama, artinya tanah Palestina tempat berkat untuk tinggal dan membangun. Tujuan Tuhan mereka masuk ke tanah Israel itu, tanah perjanjian, supaya mereka diberkati, tinggal di sana, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah. Yang kedua, tanah perjanjian adalah tempat untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Jadi mereka nggak boleh tinggal di tanah Mesir, tapi tinggal di tanah perjanjian. Karena khusus itu tanah untuk menyembah. Tidak boleh pergi kemana-mana. Elimelek lari ke Moab. Lari ke Moab. Dipukul dia. Dipukul. Tapi selain ada tujuan dari Tuhan, memang itu juga dalam bentuk pukulan. Orang yang lari dipukul. Iya, akan dipukul. Mungkin teologi kita berkata Tuhan kan baik. Tuhan kan baik. Ini 2 bulan yang lalu bocor 7 jahitan. Saya pingsan dari 500-an turun cepat 175. Saya tidak tahu waktu itu turun. Saya tidur 2 jam, bangun jam 3, dan kemudian saya ke kamar mandi. Baru masuk kamar mandi, mau duduk, pingsan, dan karena di tembok itu, biasanya di tembok saya suka injak-injak untuk kaki, ternyata itu melukai saya. Dan kemudian seret, sudah pingsan, kemudian jatuh. Jadi tak ada yang tahu, tak ada yang lihat, tak ada yang membangunkan. Dan Tuhan membangunkan melalui mimpi. Saya bangun dan kemudian pegang ini, kaget, darah. Jadi saya jatuh pingsan begini, tapi waktu sadar sudah begini. Jadi saya merasa di sini yang pecah. Bangun, ini sudah pening, pusing, banyak darah. Saya pegang di sini, darah juga, kaget, dan kemudian cepat lompat di kamar mandi, ke kamar dan hanya diam sambil nahan. Jadi saya menemukan di sini ada masih mengalir darahnya di sini, dan sambil menyentuh diam, berpikir segera mati. Jam 3 pagi. Dan istri cepat berpikir, ayo kita ke rumah sakit. Gimana caranya? Pakai motor saja. Pakai motor? Bagaimana caranya pakai motor? Pakai mobil? Pakai mobil, bagaimana caranya? Lalu sambil pegang ini supaya darah tidak keluar, setir ke rumah sakit. Dan puji Tuhan tiba di rumah sakit.
Dan ini cara Tuhan berbicara. Dalam semua kesulitan Tuhan berbicara. Tanah, di mana tanah itu untuk disembah, untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau keluar, dipukul. Yang ketiga, waktunya singkat, tanah perjanjian adalah tempat mereka berkarya sehingga menjadi saksi untuk menarik orang-orang datang kepada Yahweh. Mengapa mereka harus ke tanah itu? Itu sebagai tempat kesaksian, bukannya tempat menyembah, tapi tempat kesaksian untuk menarik banyak orang datang kepada Yahweh. Elimelek gagal. Tanah berkat, tanah untuk menyembah, memuliakan Tuhan, tapi juga tanah untuk bersaksi. Apa yang kita pelajari, saudara-saudara? Tuhan izinkan umatnya mengalami kesulitan. Tapi juga yang kedua, Tuhan memberikan pilihan bebas kepada umatnya untuk memilih tanah perjanjian atau lari. Tanah perjanjian kita Yesus. Kita bisa lari dari Yesus. Yahya yang ada di sana itu, Michael yang ada di Jawa itu, Elis yang ada di Jakarta itu, yang lari dari tanah perjanjian ke Moab mereka. Dan saudara sudah mau bersiap-siap tinggalkan tanah perjanjian di sini. Saya beritahu, berhenti, jangan lari, berhenti. Panggilanmu adalah memuliakan Tuhan, bertumbuh di sana, dan menarik orang datang kepada Tuhan. Jangan lari. Dan jangan punya alasan. Sebab alasan Tuhan cuma 3 ini. Aku menempatkan engkau. Aku menempatkan engkau di tanah ini. Supaya engkau mengalami semua kebaikan Tuhan. Dan kita akan mengalami banyak mujizat di dalam Tuhan. Banyak kebaikan dalam Tuhan. Supaya menjadi saksi. Menjadi berkat. Kalau itu terjadi di tanah perjanjian kita terjadi masalah, ada rencana Tuhan bagi kita untuk menyatakan anugerahnya, tapi jangan lari. Saya beritahu saudara-saudara begini, orang yang punya masalah bukan berarti Tuhan tidak berdaya menolongnya. Sebaliknya, orang yang punya masalah, dia punya kesaksian besar dibanding yang tidak punya masalah. Setelah saudara punya masalah itu dan saudara bergumul dengan Tuhan, tidak berangkat ke Moab untuk menyelamatkan diri sendiri, tapi bertahan di sana, dan Tuhan akan melawanmu. Engkau selesai dengan dirimu, Tuhan selesai dengan dirimu. Tapi mereka yang tidak punya masalah, mereka tidak punya kesaksian. Engkau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, dengan masalahmu itu, dengan kesulitanmu itu, dan engkau berdiri untuk memuliakan Tuhan. Tetap di tanah itu tanpa harus lari. Amin. Haleluya. Jangan lari kalaupun ada masalah, kalaupun ada kesulitan. Baarets kita memang di dalam Tuhan Yesus. Tapi saat ini baarets kita, panggilan kita di sini, di SDI ini, bertumbuh di dalam Tuhan, mengalami semua kebaikan, berkat, mujizat, dan begitu banyak saudara akan mengalami mujizat, tapi bertahap keluar dari tanah ini. Memang Tuhan tidak kasih mati, Tuhan tidak kasih mati, tapi kesaksianmu kecil. Karena ada tujuan Tuhan mengapa sudah sampai di sini, dan sekaligus juga bertumbuh di sana, keluar dari sini akan menarik orang-orang datang kepada Tuhan. Dan bukankah itu misi STTII khususnya Bali, yaitu membawa orang-orang datang kepada Yesus, minimal 15 orang. Saudara keluar di sini, mungkin banyak yang dijangkau, ditemui, tapi mungkinkah 15 itu sampai berjumpa dengan Yesus? Selamat bertumbuh.
mujizat dari Tuhan. Saya beritahu saudara-saudara, ngomong-ngomong, ini yang bocor, saudara nggak lihat, 10 hari langsung kering. 10 hari. Gulanya 175. Paling tidak sudah lewat ambang, tapi 10 hari sudah kering. Dan kemudian hari ke-12 sudah lepas semua. Sudah lompat ke sana kemari. Kadang-kadang rasa sih nyebut kadang-kadang. Kadang-kadang aja ya. Kadang-kadang ada duri, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Jalan saja ya, jalan saja. Karena Tuhan belum selesai memakai kita. Haleluya. Baik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian tadi ya. Bagus sekali pujian itu.